Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis diusir dari keluarga karena hamil di luar nikah. Tak terduga ayah dari anak yang dikandung gadis itu adalah seorang miliarder terkaya di negaranya. Gimana kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Aku tidak pernah menyangka, suara tamparan itu akan mengubah seluruh hidupku. Tamparan dari ayahku sendiri. Panasnya masih terasa di pipi kiri, tapi yang lebih menyakitkan adalah dinginnya tatapan mata ibu. Seolah aku bukan lagi darah daging mereka. Alia, keluar dari rumah ini. Mulai detik ini, kamu bukan anak kami lagi. Suara ayah menggema di ruang tamu yang biasanya penuh canda tawa. Aku menggigit bibir. Mulutku ingin bicara, ingin menjelaskan semuanya. Tapi siapa yang akan percaya? Aku hamil. Perutku baru mengandung 2 bulan, tapi itu cukup untuk membuat keluargaku merasa seluruh kehormatan mereka lenyap. Ibu menangis. Tapi bukan karena sedih melihatku. Ia menangis karena malu. Karena takut apa kata tetangga. Karena takut arisan besok jadi bahan ejekan. Karena takut tak bisa lagi mengangkat kepala di pengajian. Aku berdiri di depan pintu, masih dengan baju tidur, tas ransel kecil tergantung di punggung. Di dalamnya hanya ada 2 helai baju, 1 jilbab kusam, dan kartu pelajar yang tak lagi berguna. Jangan kembali. Bahkan saat kamu melahirkan nanti, jangan pernah bawa anak harammu ke rumah ini. Suara ibu terdengar seperti belati yang menusuk dada. Langkahku berat menyusuri jalanan malam. Angin dingin menusuk, tapi tak sedingin tatapan keluargaku tadi. Rumah yang selama ini kukira tempat berlindung, kini menutup pintunya rapat-rapat. Aku sendirian. Di usia 19 tahun, di malam gelap, tanpa tujuan, dan dengan nyawa kecil di dalam rahimku yang bahkan belum tahu akan dilahirkan di dunia seperti apa. Aku tidak tahu harus kemana. Kos-kosan tempat biasa aku singgah sudah pasti akan menolak jika tahu aku sedang hamil. Teman? Tak ada yang benar-benar bisa kuandalkan. Semuanya hanya teman dalam tawa, tapi bukan dalam luka. Akhirnya aku melangkah ke masjid kecil di ujung gang. Imam masjid sudah pulang. Ruangan wudhu kosong. Aku duduk bersandar di dinding dingin, memeluk lutut, dan mencoba menahan isak. Aku tahu, aku sudah jatuh terlalu dalam. Tapi yang lebih menyakitkan adalah aku jatuh sendiri, tanpa siapapun yang mencoba menarikku naik. Dalam gelap itu, aku teringat sosok laki-laki yang menjadi alasan aku kini terpuruk. Arvin. Nama itu seperti bayangan yang terus menghantui. Seseorang yang begitu sempurna dari luar, tapi tak pernah tahu bagaimana caranya bertanggung jawab. Aku menggenggam perutku. Ada nyawa kecil yang tak berdosa di dalam sini. Aku tak boleh menyerah. Walau semua orang membenciku, aku harus bertahan. Untuk dia. Untuk anakku. Tapi aku juga tahu, jalan yang akan kulewati tidak akan mudah. Dan aku belum tahu, bahwa di balik semua kehancuran ini, takdir sedang menyiapkan kejutan yang tak pernah kuduga. Subuh belum datang, tapi mataku tak bisa terpejam. Lantai masjid terlalu dingin, membuat tubuhku menggigil dalam diam. Udara malam menusuk masuk melalui celah jendela yang tak rapat. Aku meringkuk di sudut ruang wudhu, bersandar pada dinding dengan jaket tipis yang tak mampu menghangatkan tubuhku, apalagi isi perutku. Lalu terdengar langkah kaki. Pelan, tertahan. Aku buru-buru duduk tegak. Seorang pria tua, penjaga masjid, muncul dari balik pintu. Ia berhenti sejenak,
menatapku dengan kening berkerut. Tapi matanya tak marah. Hanya heran. Atau mungkin kasihan. "Kamu siapa, Nak?" Suaranya pelan, seperti takut membangunkan masjid yang sedang tertidur. Aku hanya menunduk. Tak ada kata yang keluar. Aku malu. Lebih malu daripada saat diusir dari rumah. "Boleh saya tidur di sini sebentar, Pak?" Tanyaku akhirnya, dengan suara serak yang nyaris tak terdengar. Ia memandangku lama, sebelum akhirnya mengangguk. "Tidurlah di dalam, lebih hangat. Tapi pagi nanti kamu harus pergi, ya?" Aku mengangguk cepat. Ia memberiku 1 tikar tipis dan segelas air putih. Aku berterima kasih, lalu pindah ke dalam ruangan imam yang kosong. Tikar itu bagai kasur empuk saat punggungku menyentuhnya. Tapi hatiku tetap keras. Tak ada kenyamanan di dunia ini untuk gadis yang dianggap aib oleh keluarganya. Pagi datang terlalu cepat. Suara adzan subuh menggema, disusul langkah-langkah jamaah yang mulai berdatangan. Aku buru-buru berkemas, menyembunyikan wajah di balik jilbab lebar. Tidak ingin satu pun dari mereka tahu siapa aku. Setelah subuh selesai, aku berjalan kaki menyusuri trotoar. Perutku mulai melilit, bukan karena mual tapi karena lapar. Aku belum makan sejak siang kemarin. Di dompet hanya tersisa 2 lembar uang 5 ribuan. Cukup untuk nasi bungkus, tapi tidak untuk tempat tinggal. Aku duduk di taman kota, memandangi orang lalu lalang dengan langkah cepat dan wajah sibuk. Tak ada yang memperhatikanku. Seolah aku hanya debu yang tertiup angin. Di tengah keramaian itu, aku benar-benar merasa asing. Hari itu aku mencoba menghubungi seorang teman SMA. Namanya Tania. Dulu kami cukup dekat. Aku berharap setidaknya dia bisa menolongku 1 malam saja. Tapi saat aku meneleponnya, suara yang kudengar membuat hatiku semakin hancur. "Maaf, Alia. Aku gak bisa bantu. Aku juga tinggal sama kakakku sekarang. Kamu ngerti kan, aku gak mau ikut-ikutan masalah kamu." Telepon terputus. Aku memandangi layar ponsel yang retak dengan pandangan kosong. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Lalu entah dorongan dari mana, aku mulai membuka aplikasi catatan, mencari 1 nama yang selama ini kupendam dalam-dalam. Nama yang seharusnya tak lagi kutuliskan. Tapi aku tahu, hanya dia satu-satunya harapan yang mungkin tersisa. Arvind Mahendra. Aku tahu, menyebut namanya saja membuat dadaku sesak. Tapi jika aku tak melawannya, bagaimana nasib anakku nanti? Aku tidak mengharapkan dia menerimaku kembali. Aku hanya ingin dia tahu bahwa perbuatannya telah mengubah hidup seorang gadis dan akan mengubah hidup seorang anak. Namun yang tidak aku duga, jejak Arvind kini nyaris tak bisa dilacak. Sejak lulus kuliah, dia seolah menghilang. Tidak ada media sosial, tidak ada jejak digital. Tapi aku ingat satu hal, perusahaannya. Kantor pusat Arvind Corporation di pusat kota. Mewah, tinggi menjulang. Tak akan bisa aku masuki. Tapi itu satu-satunya arah yang bisa kutuju saat ini. Dan langkahku mulai tertuju ke sana, tanpa tahu bahwa langkah ini akan membawaku pada pusaran kekuasaan, skandal, dan kebenaran yang selama ini terkubur. Gedung itu berdiri menjulang dengan kaca-kaca berkilau memantulkan cahaya pagi. Arvind Corporation, tertulis megah di dinding depan, seperti simbol kekuasaan yang tak tersentuh. Aku berdiri di seberang jalan, memandangi tempat itu sambil menggenggam erat tas kecilku yang mulai kusam. Perutku mulai membuncit sedikit,
cukup untuk membuatku cemas jika orang-orang memperhatikannya. Aku tahu, aku tak akan diizinkan masuk. Gedung ini hanya menerima tamu penting dan karyawan yang berpakaian rapi. Bahkan sandal yang kupakai sudah hampir jebol. Tapi aku tidak bisa pulang. Aku tidak punya rumah untuk kembali. Dan aku tidak bisa menyerah sebelum Arvin tahu bahwa ada anaknya yang tumbuh di dalam rahimku. Aku menunggu hingga jam istirahat siang. Beberapa orang mulai keluar masuk, sebagian besar wanita muda dengan blazer mahal dan pria-pria berdasi yang terlalu sibuk menatap layar ponsel. Lalu aku melihat seseorang. Seorang resepsionis perempuan yang dulu pernah kulihat di postingan Arvin. Namanya Dita, asisten pribadinya. Dengan nekat, aku menyusup ke kerumunan karyawan yang baru pulang makan siang. Aku menunduk, mengikuti langkah mereka hingga sampai di lobi utama. Jantungku berdegup kencang saat satpam menoleh ke arahku. Tapi dia hanya memeriksa kartu pegawai dari dua pria di depanku, lalu berbincang sebentar dengan rekannya. Aku terus melangkah, tanpa menoleh, mencoba terlihat yakin seolah aku tahu apa yang sedang kulakukan. Aku masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai 27, lantai yang pernah kusebut Arvin sebagai markas utamanya. Lift naik perlahan, dan ketika pintu terbuka, aku melihat koridor elegan dengan karpet merah dan dinding putih bersih. Di ujungnya, sebuah pintu kaca besar bertuliskan CEO Office. Langkahku perlahan, gemetar. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku membuka pintu itu dan langsung disambut suara dingin seorang wanita. "Maaf, Anda tidak bisa masuk ke sini tanpa janji." Aku mendongak. Dita. Masih dengan penampilan elegan seperti dulu. Wajahnya datar saat menatapku, tapi aku tahu dia mengenaliku. Setidaknya, cukup untuk membuatnya mengernyit heran. "Alia?" Suaranya ragu, penuh curiga. Aku mengangguk pelan. Aku perlu bicara dengan Arvin. Dita terdiam sejenak, lalu bangkit dari duduknya. "Tunggu di sini," katanya dengan nada yang sulit ditebak. Aku duduk, mengelus perutku pelan, berharap anakku tak merasakan betapa takutnya aku saat ini. Tak lama kemudian, Dita kembali. "Arvin tidak ada di kantor. Tapi aku bisa sampaikan pesanmu." Aku tahu dia berbohong. Aku tahu Arvin ada di dalam. Dulu, aku terlalu mengenalnya untuk bisa ditipu. "Aku hamil," kataku pelan. Tapi cukup jelas untuk membuat wajah Dita berubah. Anak ini, anak Arvin. Keduanya terdiam. Hening sejenak sebelum Dita menghela napas berat. "Kalau kamu benar, kamu harus buktikan. Tapi jangan harap kamu bisa menjebaknya hanya dengan kata-kata. Kamu bukan satu-satunya perempuan yang pernah datang ke sini dengan cerita seperti itu." Darahku naik ke kepala. Tapi aku menahan diri. Aku tidak datang ke sini untuk marah. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh nama. Aku hanya ingin dia tahu sebelum semuanya terlambat. Dita menatapku lama. Ada keraguan di matanya, tapi juga rasa iba yang samar. Akhirnya ia menulis sesuatu di secari kertas dan menyerahkannya padaku. "Besok jam 7 malam, datang ke tempat ini. Tapi jangan harap kamu akan langsung bertemu dengannya." Aku menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Sebuah alamat tertulis di sana. Bukan kantor. Bukan rumah mewah. Tapi sebuah lokasi yang tak kukenal sama sekali. Aku berjalan keluar gedung dengan langkah goyah. Dunia Arvin bukan lagi dunia yang kukenal.
Tapi aku akan datang ke tempat itu. Karena aku tahu, ini bukan hanya soal masa laluku. Ini tentang masa depan anakku. Dan aku belum tahu bahwa yang akan kutemui besok malam bukan hanya Arvin. Aku berdiri di depan sebuah bangunan tua berlantai 2 yang terletak di pinggir kota. Bukan hotel, bukan kantor, dan jauh dari bayangan tempat tinggal seorang miliarder. Gedung itu lebih mirip rumah singgah, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan lampu luar yang berkedip redup. Aku mengecek lagi kertas yang diberikan Dita. Alamatnya benar. Tapi tempat ini terlalu asing untuk dikaitkan dengan nama sebesar Arvin Mahendra. Langit mulai gelap, angin malam berembus membawa aroma hujan yang tertahan. Aku mengencangkan jilbabku, lalu melangkah perlahan ke pintu depan. Jantungku berdetak cepat. Tangan kiriku memegang perut, seolah mencari kekuatan dari janin kecil yang diam dalam perutku. Ku pencet bel 1 kali. Tidak ada suara. Tapi tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Seorang pria muda muncul. Tubuhnya tinggi, mengenakan kaos hitam dan celana jeans. Rambutnya agak acak-acakan, tapi sorot matanya tajam. Alia, tanyanya datar. Aku mengangguk pelan. Ia membuka pintu lebih lebar. Masuk. Aku melangkah masuk, dan baru kusadari bahwa rumah ini bukan rumah biasa. Di dinding tergantung beberapa foto anak-anak berkebutuhan khusus. Di ruang tengah, ada beberapa rak buku tentang psikologi, manajemen stres, dan terapi trauma. Suasana dalamnya sederhana tapi tenang. Pria itu mempersilakan aku duduk di sofa tua yang empuk. Kemudian ia menuangkan air putih ke dalam gelas dan meletakkannya di meja. Nama saya Rehan. Saya salah satu pengurus tempat ini. Dita yang menghubungi saya tadi siang. Katanya kamu ingin bertemu Arvin. Aku memandangnya, bingung. Tapi ini bukan rumah Arvin, kan? Rehan mengangguk. Benar. Tapi dia biasa datang ke sini. Tempat ini adalah yayasan yang dia dirikan diam-diam. Tidak ada yang tahu, bahkan media pun tak pernah menulis tentang ini. Aku menunduk. Dia akan datang. Rehan menatapku sebentar, lalu menjawab dengan pelan, dia dalam perjalanan. Tapi aku perlu tahu dulu, kenapa kamu ingin menemuinya? Aku menarik napas panjang. Tenggorokanku kering. Tapi akhirnya aku menjawab, dengan suara nyaris bergetar, aku hamil, dan anak ini adalah anaknya. Tak ada reaksi berlebihan dari Rehan. Hanya diam sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke arah jendela. Bukan pertama kalinya aku dengar kalimat itu, gumamnya pelan. Tapi Dita bilang kamu berbeda. Aku menahan emosi. Aku tahu, dunia Arvin dipenuhi tipu daya. Wanita-wanita yang mengaku ini dan itu demi kekayaan. Tapi aku bukan mereka. Aku hanya ingin keadilan untuk anakku. Belum sempat aku menjawab, suara pintu depan kembali terbuka. Langkah kaki terdengar pelan tapi tegas. Aku menoleh, dan tubuhku membeku. Arvin berdiri di sana. Tubuhnya masih tegap, lebih dewasa dari terakhir kali kami bertemu. Jas hitam, kemeja putih yang dibuka 2 kancing atasnya, dan tatapan mata yang dingin. Tatapan yang dulu pernah membuatku jatuh cinta, kini justru membuatku ingin lari. Dia tidak tersenyum. Tidak heran. Tidak marah. Hanya menatapku datar, seolah aku adalah bagian dari masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Sudah lama, katanya pelan. Aku berdiri. Kakiku gemetar,
tapi aku mencoba berdiri tegak. Aku tidak datang untuk membuat drama, kataku dengan suara serak. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mengandung anakmu. Arvind masih diam. Lalu ia melangkah mendekat, jarak kami tinggal beberapa langkah. Matanya menatap perutku yang mulai membesar. Ia menahan napas. Apa kamu yakin? Tanyanya, pelan tapi tajam. Aku menatapnya balik, mencoba menyembunyikan rasa sakit yang selama ini kupendam. Aku tidak akan ke sini jika aku tidak yakin. Suasana di ruangan itu berubah dingin. Rehan menatap Arvind, seolah ingin memastikan sesuatu. Tapi Arvind hanya mengalihkan pandangannya dariku, lalu duduk di sofa seberang. Kalau begitu, kita tes saja. Sampel darah. Sekarang. Aku tak menyangka permintaan itu akan datang secepat ini. Tapi aku mengangguk. Aku siap. Arvind mengangguk ke arah Rehan. Siapkan mobil. Kita ke lab sekarang. Malam itu, tanpa kata manis, tanpa pelukan, dan tanpa air mata, aku duduk satu mobil dengan pria yang pernah kucintai. Tapi yang kurasakan hanya dingin dan ketakutan. Karena mulai malam ini, semuanya bisa berubah. Dan aku belum tahu, apakah perubahan itu akan menyelamatkanku atau menghancurkanku lebih dalam. Lampu laboratorium menyala terang, menciptakan pantulan tajam di lantai putih mengilap. Udara di dalam ruangan beraroma antiseptik, dingin dan bersih. Aku duduk di kursi tunggu sambil mengelus perutku, mencoba menenangkan detak jantungku yang kacau. Arvind berdiri beberapa langkah dariku, bersandar di dinding dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku jasnya. Ia tak banyak bicara sejak kami tiba. Hanya memberikan kartu identitasnya ke petugas laboratorium, lalu duduk dalam diam. Beberapa menit kemudian, seorang petugas perempuan memanggil namaku. Alia Rahmadani. Aku berdiri perlahan. Arvind menoleh sekilas, lalu ikut masuk ke dalam ruang pengambilan sampel. Petugas itu tersenyum sopan, meski jelas tampak gugup melihat Arvind di belakangku. Aku duduk di kursi periksa, menyingsingkan lengan gamisku. Jarum suntik yang menusuk kulit tak terasa sakit dibanding tatapan tajam Arvind yang terus tertuju padaku dari seberang ruangan. Tak lama, giliran Arvind. Ia duduk tenang, membiarkan darah diambil tanpa ekspresi. Setelah itu, petugas menyuruh kami menunggu hasil yang akan keluar esok hari. Tapi bahkan sebelum kami keluar dari ruang itu, petugas pria dari bagian administrasi menghampiri kami dengan wajah panik. Pak Arvind, mohon maaf. Tadi ada wartawan yang melihat Anda masuk ke sini. Mereka menunggu di luar sekarang. Arvind menatap tajam. Siapa yang membocorkan kehadiran saya? Maaf, Pak. Kami tidak tahu. Mungkin dari CCTV atau staf yang mengenali Anda. Aku menoleh ke arah pintu kaca. Bayangan beberapa orang dengan kamera dan ponsel tampak di balik tirai. Degup jantungku makin cepat. Aku tidak bisa terlihat bersama kamu, Alia, ucap Arvind pelan, nyaris tanpa nada. Ini akan jadi skandal nasional kalau sampai media tahu. Aku menatapnya. Wajahku memanas. Tapi ini juga hidupku. Hidup anakmu. Arvind menatapku tajam, tapi kemudian menarik napas dalam. Ikut aku. Tanpa banyak bicara, ia membimbingku melalui lorong belakang gedung, menyusuri tangga darurat, hingga kami keluar dari pintu belakang laboratorium. Di sana sudah menunggu mobil hitam dengan sopir di dalam. Kami masuk ke dalam dengan cepat. Arvind memberi aba-aba pelan, dan mobil melaju meninggalkan tempat itu.
Kami duduk dalam diam sepanjang perjalanan kembali ke yayasan. Malam di luar jendela begitu gelap, seakan ikut menyimpan rahasia yang hendak meledak kapan saja. Aku melirik Arvin. Wajahnya tetap dingin, tapi matanya sesekali menatap perutku. Ada sesuatu yang tertahan di sana. Bukan emosi, bukan amarah. Mungkin rasa takut. Atau penyangkalan. Sesampainya di yayasan, aku turun lebih dulu. Tapi saat aku hendak melangkah pergi ke ruang tamu tempatku ditampung, Arvin menahan tanganku. Tunggu hasil tes dulu. Jangan buat keributan. Jangan bicara pada siapapun, termasuk Dita. Aku mengangguk pelan, meski hatiku penuh pertanyaan. Kenapa ia begitu takut dunia tahu? Karena reputasinya? Karena kekuasaannya? Atau karena dia menyembunyikan sesuatu? Malam itu aku tidur di kamar kecil di lantai 2 yayasan. Di luar, angin bertiup kencang. Di dalam, aku gelisah, mataku tak terpejam. Esok hari, hasil tes itu akan keluar. Dan nasibku akan berubah selamanya. Tapi yang tak aku duga, keesokan harinya, sebelum matahari terbit, pintu kamarku digedor keras. Aku bangun dengan jantung berdegup cepat. Rehan berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. Alia, cepat bangun. Kamu harus lihat ini. Aku mengikuti Rehan turun ke bawah. Di ruang tamu, televisi menyala. Tayangan berita pagi menampilkan wajah Arvin, lengkap dengan teks di bawahnya. Skandal terbesar, miliarder muda diduga menghamili mantan mahasiswi dan menyembunyikannya. Gambar kami berdua yang sedang keluar dari laboratorium malam tadi terpampang jelas. Wartawan berhasil mengambil foto dari jauh. Dan berita itu sudah menyebar ke seluruh negeri. Tiba-tiba dunia terasa berputar. Bukan hanya karena aib yang kembali menyusup ke hidupku, tapi karena satu kenyataan pahit, aku tak lagi berjuang dalam diam. Kini semua mata mengarah padaku. Dan Arvin. Pagi itu, sebelum mentari benar-benar naik ke langit, aku sudah merasa tenggelam. Berita tentangku dan Arvin menyebar seperti api yang membakar keringnya hutan. Semua stasiun televisi, portal berita, hingga akun gosip selebriti memajang wajah kami. Wajahku. Lengkap dengan perut yang mulai membuncit, dan tudingan yang tak henti-henti menyeret namaku ke jurang kehinaan. Aku duduk memeluk lutut di sudut kamar kecil di yayasan. Suara-suara dari televisi di ruang tengah masih terdengar samar. Skandal ini bisa menghancurkan citra Arvin Mahendra yang selama ini dikenal sebagai pengusaha muda sukses, dermawan, dan tak pernah terlibat dalam urusan pribadi yang kotor. Alia Rahmadani, mantan mahasiswi kampus ternama, kini muncul dengan klaim bahwa dirinya tengah mengandung anak dari Arvin. Ucapan mereka menusuk lebih dalam dari pisau. Seolah aku tak punya nama, tak punya harga diri. Mereka menyederhanakan semuanya seolah aku datang hanya untuk menghancurkan hidup pria itu. Padahal aku hanya ingin kejujuran, keberanian, dan sedikit pengakuan. Pintu kamar diketuk pelan. Rehan masuk, membawa sepiring roti dan segelas susu. Kamu harus makan, ucapnya. Aku menggeleng. Tapi ia duduk di sebelahku, meletakkan makanan itu di meja kecil. Arvin menghubungi Dita. Dia minta kamu jangan keluar rumah selama beberapa hari. Kamu akan dijaga. Aku menatap Rehan dengan mata sembab. Dia takut reputasinya rusak. Itu saja yang dia pikirkan. Rehan menghela napas panjang. Aku tidak bisa membela dia, Alia. Tapi aku tahu satu hal,
Kalau kamu menyerah sekarang, mereka akan benar-benar menang. Aku diam. Suara-suara di luar semakin keras. Di gerbang depan yayasan, wartawan mulai berdatangan. Mereka berteriak memanggil namaku, mencoba memaksa masuk, menggedor pagar. Aku berdiri perlahan, mengintip dari balik tirai jendela. Kamera, mikrofon, wajah-wajah asing dengan sorot mata tajam. Dunia luar kini menjadi musuh yang siap menelanjangiku tanpa ampun. Tiba-tiba ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Ragu-ragu aku mengangkatnya. Ini aku, suara Arvin di seberang sana. Dingin. Datar. Seperti biasa. Apa yang kamu mau, Arvin? Tanyaku lemah. Aku sudah lihat beritanya. Aku sedang berusaha redam semuanya. Tapi kamu harus tenang. Jangan buat pernyataan apapun ke media. Jangan terima wawancara. Aku bahkan tidak bisa keluar dari ruangan ini. Mereka sudah mengepung. Arvin terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Aku akan datang malam ini. Kita bicara langsung. Ada hal yang harus kamu tahu." Sebelum aku sempat bertanya, teleponnya ditutup. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Kata-katanya tak memberi rasa nyaman sedikit pun. Malah menciptakan gelombang kecemasan baru dalam dadaku. Hal yang harus aku tahu? Malam itu, Arvin datang. Diam-diam, melalui pintu belakang yayasan, dengan pengawalan minim. Ia duduk di depanku, mengenakan topi dan masker hitam. Tapi aku tak peduli siapa yang melihatnya. Aku hanya ingin jawaban. "Aku minta maaf," katanya akhirnya. Suara yang dulu membuatku percaya, kini terdengar seperti kepalsuan yang dilatih bertahun-tahun. "Aku tidak peduli soal reputasimu, Arvin. Aku tidak minta uangmu. Aku cuma ingin kamu bertanggung jawab. Anakku butuh ayah." Ia menunduk lama, lalu menghela napas berat. "Alia, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang keluargaku. Tentang warisan. Tentang musuh bisnis. Kalau aku mengakui anak ini, mereka akan hancurkan kamu, bukan aku. Mereka akan menuduhmu wanita licik. Mereka akan buat kamu tampak seperti pemeras." Air mataku tumpah. Bukan karena ketakutan, tapi karena kecewa. Ternyata aku bukan menghadapi pria yang dulu membuatku jatuh cinta, tapi seseorang yang lebih takut kehilangan kekuasaannya daripada anaknya sendiri. "Jadi apa yang akan kamu lakukan?" tanyaku dengan suara bergetar. Arvin memandangku dalam-dalam. Lalu berkata pelan, "Kita akan tunggu hasil tes besok. Jika benar itu anakku, aku akan cari cara. Tapi semua harus dilakukan diam-diam. Tanpa media. Tanpa pengakuan terbuka." Aku bangkit berdiri. "Kalau kamu berniat menyembunyikan anak ini, maka aku akan pergi. Aku akan besarkan dia sendiri. Tanpa nama ayah di akta kelahiran. Tapi jangan pernah muncul lagi dalam hidupku." Arvin menatapku lama. Lalu berdiri dan pergi, tanpa sepatah kata pun. Malam itu, aku kembali tidur sendirian. Dunia masih berisik di luar pagar. Tapi yang lebih gaduh adalah isi kepalaku. Satu hal yang kini aku tahu dengan pasti. Aku tidak butuh nama besar. Aku hanya butuh keberanian untuk bertahan. Pagi datang dengan langkah berat. Di luar pagar yayasan, suara-suara wartawan masih terdengar bising, memanggil-manggil namaku,
bertanya-tanya tentang kehamilan dan masa laluku. Tapi di dalam kamar sempit ini, aku hanya menunggu satu hal, hasil tes DNA. Rehan masuk sambil membawa amplop putih. Wajahnya serius. Ia tak banyak bicara, hanya duduk di hadapanku dan menyerahkan amplop itu perlahan. Dari laboratorium langsung. Mereka kirim lewat kurir khusus. Tanganku gemetar saat meraih amplop itu. Kertasnya dingin, kaku, dan terasa lebih berat dari seharusnya. Aku menatap Rehan sejenak, seolah meminta kekuatan. Lalu, dengan napas tertahan, aku membuka segelnya. Mataku menyusuri tulisan-tulisan resmi di atas lembar hasil laboratorium itu. Butuh waktu beberapa detik sebelum otakku mampu mencerna kalimat yang tertulis di bagian bawah laporan. Kesimpulan, hasil tes menyatakan kecocokan DNA menunjukkan bahwa Arvin Mahendra adalah ayah biologis dari janin yang dikandung Alia Rahmadani dengan tingkat kepastian 99,9%. Tenggorokanku tercekat. Perasaanku campur aduk. Ingin menangis, marah, bahagia, semuanya jadi satu. Ini bukan lagi dugaan, bukan lagi sekadar klaim sepihak. Ini kenyataan. Alia. Suara Rehan pelan, kamu yakin ingin tetap melawan dunia dengan hasil ini? Aku memandangnya. Aku tidak sedang melawan dunia. Aku sedang memperjuangkan anakku. Rehan mengangguk. Tapi sebelum ia sempat bicara lagi, ponselku berdering. Nomor tak dikenal lagi. Kali ini aku angkat tanpa ragu. Selamat pagi, Nona Alia. Saya perwakilan hukum dari keluarga Mahendra. Kami ingin mengatur pertemuan darurat. Ada hal penting yang perlu didiskusikan secepatnya. Suaranya tenang tapi tegas. Bukan Arvin. Tapi jelas ini bukan panggilan biasa. Apa yang kalian inginkan? Tanyaku dengan hati-hati. Kami ingin menyelesaikan semuanya secara kekeluargaan. Dan ada tawaran yang ingin kami ajukan. Aku menutup telepon dengan kepala berdenyut. Tawaran? Penyelesaian kekeluargaan? Itu terdengar seperti negosiasi yang melibatkan harga, bukan hati. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah hitam berhenti di depan pagar yayasan. Dua pria berjas turun, didampingi oleh seorang perempuan paruh baya yang tampak seperti pengacara. Mereka meminta masuk. Rehan yang menyambut mereka di ruang tengah, sementara aku menunggu dengan jantung berdebar. Arvin tidak bisa hadir, ucap salah satu pria itu sambil duduk di sofa. Tapi beliau menitipkan surat kuasa dan pesan. Salah satu dari mereka meletakkan sebuah map coklat di meja. Isinya mengejutkanku, selembar perjanjian legal yang menyatakan bahwa Arvin akan mengakui anak ini, memberikan jaminan finansial, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan hukum, asal aku bersedia menandatangani klausul paling akhir. Alia Rahmadani setuju untuk tidak menyebutkan atau mempublikasikan nama Arvin Mahendra sebagai ayah biologis anak yang dikandung, di media manapun, baik saat ini maupun di masa depan. Tanganku mengepal. Hati ini rasanya terbakar. Jadi, dia ingin aku diam. Seumur hidup. Demi harga dirinya. Ini bukan soal harga diri, jawab sang pengacara tenang. Ini soal kestabilan. Reputasi Arvin tidak hanya milik pribadi, tapi menyangkut ribuan karyawan, bisnis internasional, dan masa depan perusahaan. Aku berdiri. Mataku tajam menatap mereka. Sampaikan pada Arvin. Aku tidak menjual anakku. Salah satu pria berdiri, ekspresi wajahnya berubah. Kami tidak bermaksud menyinggung.
Tapi kamu harus tahu, tanpa perjanjian ini, kamu akan terus dikejar media. Kamu akan jadi bahan cemoohan. Sedangkan kami bisa membungkam semua itu. Aku tersenyum miris. Kalian bisa membungkam dunia, tapi tidak bisa membungkam kebenaran. Mereka pergi dengan wajah kesal. Dan aku berdiri di sana, dengan hasil tes di tangan, dan keyakinan yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku tahu jalanku akan panjang dan penuh duri. Tapi hari itu aku bersumpah, anakku akan lahir dengan nama yang bersih. Bukan karena harta. Bukan karena warisan. Tapi karena ibunya cukup berani untuk berdiri, meski sendirian. Dan ketika malam tiba, dengan tenang aku duduk di ranjang, memandangi langit-langit yang retak dan lampu gantung yang redup. Aku mengelus perutku dan berkata lirih, kita tidak punya siapa-siapa, Nak. Tapi kita punya kebenaran. Dan itu cukup. Seminggu berlalu sejak aku menolak menandatangani perjanjian itu. Yayasan tempatku tinggal mendadak dikepung tekanan. Donatur misterius yang biasa mengalirkan bantuan tiba-tiba menghentikan dana. Wartawan semakin gila. Mereka memaksa masuk, menyamar sebagai relawan, bahkan ada yang menyelipkan mikrofon di bawah bantal kamarku. Dita, pendiri yayasan, menatapku dengan mata lelah tapi penuh pengertian. Alia, kamu harus pergi dari sini untuk keselamatanmu dan keselamatan kami semua. Aku menunduk. Tak bisa menyalahkannya. Yayasan ini adalah tempat suci bagi banyak perempuan sepertiku. Aku tak ingin membawa badai ke tempat yang selama ini memberiku pelukan ketika dunia menolakku. Malam itu juga, aku mengemasi barang-barangku. Hanya 2 tas kecil, dan 1 koper tua yang dulu kubawa dari rumah yang tak lagi menganggapku anak. Rehan mengantarku ke terminal bus di pinggiran kota. Ia membelikan tiket untukku menuju kota kecil di utara, tempat adik ibuku tinggal. Kami duduk di bangku tunggu, dan selama beberapa menit tak ada kata-kata di antara kami. Lain kali kamu ingin menghilang, kata Rehan akhirnya, beri aku kabar. Jangan tiba-tiba muncul di televisi. Aku tersenyum kecil, mataku berkaca-kaca. Terima kasih sudah bantu aku, Rehan. Kamu satu-satunya yang tetap ada saat semua orang pergi. Ia mengangguk pelan. Jaga dirimu. Dan anakmu. Aku naik ke dalam bus dengan hati berat tapi langkah mantap. Di luar jendela, Rehan melambai, dan aku membalasnya sambil menahan air mata. Perjalanan ke kota kecil itu memakan waktu 8 jam. Jalanan berkelok, dan hujan turun di tengah malam. Aku tak tidur sedikit pun, hanya memandangi langit gelap dan membayangkan masa depan yang belum tahu akan seperti apa. Tante Farida menyambutku dengan hangat. Rumahnya sederhana, berdinding kayu, dikelilingi kebun kecil dan aroma kayu bakar. Meski awalnya terkejut melihatku datang dengan perut membuncit, ia tak berkata banyak. Hanya mengelus pundakku dan membiarkanku beristirahat. Hari-hariku kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena ditinggal. Melainkan karena aku sedang memulihkan diri. Setiap pagi aku membantu di dapur. Kadang menemani Tante Farida ke pasar. Aku juga mulai menulis. Di atas buku catatan yang kubeli dari toko alat tulis kecil, aku mulai menuangkan kisahku, bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengingat bahwa aku pernah dikhianati dan tetap berdiri. Suatu pagi, saat aku menyiram tanaman di belakang rumah, seseorang muncul di balik pagar. Aku membeku. Tubuh tinggi, wajah teduh, langkah tenang. Arvin. Aku tahu kamu akan lari ke sini, ucapnya datar. Aku tidak lari,
jawabku tegas. Aku menyelamatkan diri. Ia melangkah masuk, lalu berdiri di hadapanku. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah. Mata cekung, wajah tak bercukur. Aku dipecat dari dewan direksi, katanya pelan. Karena menolak menandatangani pernyataan bahwa aku tak mengenalmu. Aku terdiam. Tak tahu apakah itu pengakuan atau sekadar cara dia menyalahkanku. Mereka mengambil semua posisiku. Harta, saham, nama. Sekarang aku cuma Arvin. Bukan Mahendra Group. Bukan putra keluarga kebal hukum. Ia menghela napas, menunduk. Dan aku datang ke sini karena aku ingin memulai dari awal. Aku menatapnya. Dalam hati, badai berkecamuk. Tapi juga ada sesuatu yang aneh, ketenangan. Seperti hujan yang akhirnya reda. Kalau kamu datang untuk menebus dosa, datanglah sebagai ayah. Bukan sebagai pria yang kehilangan segalanya. Arvin menatapku. Matanya tak lagi dingin. Ada keikhlasan yang dulu tak pernah kulihat. Aku ingin belajar menjadi ayah, katanya. Tapi bukan hanya untuk anak ini. Aku juga ingin menjadi seseorang yang pantas kau percaya lagi. Aku tak menjawab. Karena di balik segala luka yang pernah dia berikan, aku tahu luka bisa sembuh. Tapi bekasnya akan tetap ada, sebagai pengingat. Dan pagi itu, di tengah tanah yang basah oleh embun, di bawah pohon mangga tua di halaman belakang, untuk pertama kalinya aku merasa aku tidak lagi sendirian. Hari-hari setelah kedatangan Arvin menjadi babak baru yang jauh lebih rumit. Ia tinggal di penginapan kecil tak jauh dari rumah Tante Farida. Setiap pagi datang dengan senyum canggung, membawa buah atau roti hangat, dan mencoba menciptakan obrolan ringan yang terasa kaku. Aku tak langsung membuka pintu hati. Tapi aku tak bisa mengusirnya juga. Arvin bukan lagi pria yang dulu penuh gengsi dan kuasa. Kini ia lebih banyak diam, lebih sering mendengarkan, dan sesekali tersenyum getir saat anak kecil di sekitar memanggilnya, Om. Meski begitu, kota kecil ini bukan tempat yang bisa menyembunyikan rahasia besar. Dalam waktu seminggu, orang-orang mulai membicarakan kehadirannya. Beberapa mengenal wajahnya dari televisi. Gosip menyebar, dan meskipun mereka tak langsung menghakimiku, aku bisa merasakan bisikan-bisikan tajam setiap kali berjalan ke pasar. Sampai pada suatu sore, ketika aku tengah duduk di bawah pohon jambu sambil membaca buku, Tante Farida datang tergesa. Wajahnya pucat. Alia, kamu harus lihat ini. Ia menyodorkan ponsel padaku. Di layar terpampang siaran langsung dari salah satu saluran berita nasional. Reporter berdiri di depan gedung Mahendra Group dengan latar belakang papan nama perusahaan yang tengah dicopot. Hari ini, Arvin Mahendra secara resmi menggelar konferensi pers untuk menjelaskan kabar yang selama ini menggemparkan publik. Dalam pernyataan terbuka, ia menyebutkan bahwa dirinya adalah ayah biologis dari janin yang dikandung oleh seorang perempuan bernama Alia Rahmadani yang selama ini disebut-sebut tanpa pembelaan. Darahku berdesir. Tangan ini bergetar. Cuplikan berganti ke ruangan konferensi. Arvin berdiri di depan mikrofon, tanpa jas mahal, hanya kemeja putih sederhana. Wajahnya tegas, tapi sorot matanya lembut. Saya tidak akan membela diri atas apa yang telah terjadi. Saya melakukan kesalahan. Tapi saya juga bertanggung jawab. Anakku bukan aib. Dan ibunya bukan wanita rendahan seperti yang kalian framing selama ini. Dia adalah perempuan paling berani yang pernah saya kenal. Dadaku sesak. Mataku panas. Aku menatap layar itu lama sekali,
bahkan setelah siaran beralih ke analis dan pakar citra publik. Malam harinya, Arvin datang ke rumah. Tapi kali ini bukan dengan roti atau senyum gugup. Ia datang membawa keheningan. "Kamu gila," kataku sambil duduk di beranda. "Kenapa kamu lakukan itu?" Ia menatapku lama, lalu duduk di sampingku. "Karena aku muak bersembunyi di balik nama besar. Aku muak menjadi pengecut. Kalau dunia ingin menghukumku, biar aku saja yang dihukum. Bukan kamu." Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dada. "Sekarang kamu kehilangan semuanya." Ia mengangguk. "Tapi aku mendapatkan sesuatu yang selama ini tak pernah kupunya, kebebasan. Dan kesempatan kedua." Kami duduk dalam diam. Lampu di beranda berpendar lembut, suara jangkrik bersahutan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dunia terasa tenang. Arvin mengulurkan tangan, menggenggam jariku yang dingin. "Aku tak minta kamu membalas cinta. Tapi izinkan aku berada di sisimu. Menemani prosesmu. Menjadi ayah dari anak ini dengan jujur." Aku tak menjawab. Tapi aku juga tak menarik tanganku. Karena mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini awal yang sesungguhnya. Waktu terus bergulir, membawa banyak perubahan dalam hidupku. Setelah pengakuan Arvin di hadapan publik, dunia tak lagi menatapku dengan mata penuh cacian. Sebaliknya, ada yang mulai menghormatiku karena keberanian yang kupunya untuk menghadapi semuanya. Arvin juga berubah. Ia tak lagi pria dingin dan jauh yang kukenal dulu. Ia belajar menjadi ayah, sering datang ke rumah, membantu dengan persiapan kelahiran anak kami. Ia tak segan mengakui tanggung jawabnya tanpa syarat. Ketika hari kelahiran tiba, aku merasakan ketakutan sekaligus harapan yang begitu besar. Di ruang bersalin, aku memejamkan mata dan berdoa kepada Allah, memohon kekuatan dan keselamatan untuk bayi yang kukandung. Tangisan pertama bayi laki-laki itu menjadi suara paling indah yang pernah kudengar. Aku menatap wajah mungilnya, dan segala luka, air mata, dan perjuangan terasa sepadan. Arvin berdiri di sampingku, menggenggam tangan dengan erat. Matanya basah, tapi senyum di wajahnya tulus. "Kita akan menjalani hidup ini bersama, nak," bisiknya pada bayi kami. "Dengan cinta dan keberanian." Aku tersenyum, menatap Arvin dan anak kami. Mungkin perjalanan kami belum mudah, tapi aku tahu satu hal pasti, aku tak lagi sendiri. Kami telah menemukan arti keluarga yang sesungguhnya, bukan dari nama, harta, atau gelar, tapi dari pengakuan, tanggung jawab, dan cinta tanpa syarat. Dan di hari itu, aku belajar bahwa takdir memang bisa berubah. Dari pengusiran dan penghinaan, aku bangkit menjadi ibu yang kuat. Dari lelaki yang tersembunyi di balik bayang-bayang, Arvin muncul sebagai ayah yang bertanggung jawab. Ini bukan cerita tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah cerita tentang kehidupan yang penuh harapan. Tentang keberanian untuk tetap berdiri, walau badai menerjang. Tentang cinta yang lahir dari kebenaran. Dan tentang keluarga yang terbuat dari hati, bukan sekadar darah dan status. Cerita selesai.